Katanya, hujan itu anugerah. Kalau bukan, mana mungkin Tuhan menurunkannya ke muka bumi. Kota Tangerang itu anugerah. Tangerang, sebuah kota di Provinsi Banten yang menjadi penyangga ibu kota, terus bertransformasi menjadi kota industri yang menawarkan kenyamanan bagi warganya. Pendidikan menjadi aspek yang penting dalam menjawab tantangan menghadapi revolusi industri, di mana pendidikan, keberagaman, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, serta kuliner berpadu menjadi keunikan dan kekhasan bagi kota Tangerang. Sehingga perpaduan tersebut menjadikan kota Tangerang semakin berkembang. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-30 Kota Tangerang, SMP Negeri 15 berpartisipasi dalam lomba menulis dan membaca cerpen. Inilah persembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rohmah Izatul Aska dari SMPN Negeri 15 Kota Tangerang. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Kisah Penjual Dodol Nyonya Lau. Matahari terbit dari timur. Suasana di kota Tangerang menunjukkan pukul 5 pagi. Nadia, seorang gadis SMA berusia 16 tahun yang cantik, pintar, dan baik hati, sedang bersiap-siap untuk berkeliling berjualan dodol Nyonya Lau khas Tangerang ini sembari bersekolah. Ia tinggal di dekat Sungai Cisadane bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal saat ia duduk di bangku SD. Ibunya yang keras kepala, serakah, dan arogan membuat ia terpaksa harus berjualan dodol Nyonya Lau di sekolah. Setelah pulang sekolah, ia juga harus berjualan hingga petang. Padahal ibunya di rumah hanya sampai bermain ponsel dan menonton TV. Sebenarnya dulu ayah Nadia seorang laki-laki penjual laksa Tangerang yang baik hati dan sederhana yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, semenjak ayahnya meninggal dunia, ibunya dengan serakah langsung mengambil seluruh harta ayahnya untuk kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa memikirkan dan memperdulikan Nadia. Nadia sesekali menegur ibunya dengan sopan, namun ibunya langsung marah karena sikap Nadia. Saat ia tiba di sekolah, semua teman-temannya langsung menjauhi dia. Bahkan ia juga dibully oleh teman-temannya karena ia berjualan dodol. Pada zaman sekarang, memang tidak banyak yang berjualan dodolnya Lau khas Tangerang ini. Namun, Nadia ingin tetap mengikuti ayahnya yang berjualan makanan khas Tangerang ini. Ia ingin tetap melestarikan makanan yang berasal dari daerah asalnya. Ia langsung teringat akan sesuatu hal yang dulu ayahnya pernah ucapkan kepadanya. Bagaimanapun, roda terus berputar, nak. Tak selamanya kita berada di atas. Kadangkala kita berada di bawah dan benar-benar merasa terpuruk. Bahkan dunia seperti tidak adil kepada kita. Tetaplah rendah hati dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Teringat akan pesan itu, Nadia langsung meneteskan air mata dan merasa sangat rindu kepada ayahnya. 3 bulan berlalu, kini Nadia duduk di kelas 12. Pada saat itu, kelas diacak dan dicampur dari berbagai kelas, sehingga Nadia memiliki teman baru. Halo, kamu siapa namanya? Aku Dewi, salam kenal ya. Oh, hai Dewi, aku Nadia, salam kenal juga ya. 1 minggu berlalu, Nadia semakin dekat dengan Dewi. Nadia senang karena sekarang tidak ada yang menjauhinya dan mengolok-olok dia. Tanpa dia sadari, Nadia dan Dewi sudah menjadi sahabat dan terlihat seperti saudara kandung. Namun, mereka tidak selalu berdua. Kadangkala, Nadia dan Dewi ikut berkumpul bersama teman-teman yang lain ketika jam istirahat. Itu adalah kali pertamanya Nadia memiliki teman seperti mereka.
Pasalnya, dahulu ia tidak memiliki teman seperti ini. Namun kini, Nadia sangat bersyukur memiliki teman yang sangat baik kepadanya. Karena sudah 12, Nadia harus fokus belajar agar bisa masuk universitas yang selama ini Nadia impikan. Tetapi itu semua tidak semudah yang dibayangkan. Ketika ia ingin belajar di rumah setelah pulang sekolah, ibunya menyuruh Nadia untuk berjualan. Nadia, kenapa kamu masih di rumah? Kamu lupa tugas kamu buat berjualan dodol? Tadi Nadia sudah berjualan di sekolah, Bu. Cuma berjualan di sekolah, mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Ayo, cepat sekarang kamu lanjut berjualan. Tapi Bu, Nadia sedang belajar untuk ujian mendatang. Udahlah, gak usah banyak alasan. Kamu bisa belajar nanti setelah pulang berjualan. Baik, Bu. Nadia hanya menuruti perintah ibunya untuk tetap berjualan meskipun harus belajar. Ketika ia sedang belajar pada saat beristirahat berjualan dodol, ada seorang ibu-ibu yang menghampiri untuk membeli dodol. Setelah memberi dodolnya, Nadia dan ibu itu berbincang. Maaf dek, saya mau nanya, apakah kamu benar yang namanya Nadia? Oh iya Bu, benar. Perkenalkan, saya Ibu Sari. Maaf Neng, ibu sama ayah kamu ada di mana ya? Ibu saya ada di rumah Bu, sedangkan ayah saya sudah tidak ada 4 tahun yang lalu Bu. Maaf, ada apa ya Bu? Maaf Neng, sebelumnya membuat Neng sedih. Tidak apa-apa Neng, ibu hanya bertanya. Ya udah Neng, lanjutkan saja belajarnya. Maaf ibu mengganggu waktu kamu ya. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Kemudian Ibu Sari pergi meninggalkan Nadia. Lalu Nadia kembali melanjutkan belajarnya. Keesokan harinya, ia menjalani aktivitas seperti biasanya. Tetapi kali ini, ia berjualan dodol di tempat lain. Ia berjualan di Pasar Lama Tangerang. Pada saat itu, sekolah memulangkan muridnya lebih cepat dari biasanya. Kemudian, ia mencoba berjualan di Pasar Lama Tangerang. Pada pertama kali berjualan di Pasar Lama, ia mendapat banyak pelanggan dan bisa berkenalan dengan beberapa pedagang di sana. Ketika ia sudah berjualan di Pasar Lama selama 5 hari, ia bersebelahan dengan seorang wanita Parubaya. Wanita Parubaya itu berjualan laksa Tangerang di Pasar Lama. Di sela-sela waktu berdagang, mereka mulai mengobrol. Nak, baru dagang di sini ya? Iya Bu, baru pertama kali. Oh gitu Nak, kenali saya Ibu Sinta. Nama kamu siapa Nak? Halo Bu Sinta, saya Nadia. Mereka sambil bersalaman. Nadia, nama yang bagus seperti anak saya. Kini Nadia sudah bertahun-tahun berjualan dodol di Pasar Lama Tangerang. Selamat sore Ibu Sinta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Nak. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Kini Nadia sudah lagi berjualan dodol karena ia sudah lulus dari SMA. Kini ia sedang berkuliah di salah satu universitas di kota Tangerang dengan mengambil jurusan ekonomi. Suatu hari ia bertemu dengan Ibu Sari. Bu Sari kemudian menceritakan suatu rahasia tentang keluarga Nadia. Nadia, kamu masih ingat saya tidak? Kamu sudah tidak berjualan dodol lagi ya? Iya Bu, karena Nadia fokus untuk kuliah. Nak, sepertinya kamu harus tahu tentang hal ini. Sebenarnya Bu Sinta lah ibu kandung kamu Nak. Sudah lama dia bercerai dengan ayah kamu. Mereka bercerai karena ada suatu masalah. Lalu ayah kamu menikah dengan ibu tiri kamu. Apa kamu tidak tahu tentang cerita ini Neng? Ini serius Bu, saya sama sekali tidak tahu tentang cerita ini. Terima kasih informasinya. Lalu sekarang ibu saya di mana Bu? Nadia merasa kaget dan terheran-heran akan berita itu. Ibu kamu tetap berjualan di Pasar Lama Nak. Keesokan harinya setelah itu ia langsung menghampiri ibunya di Pasar Lama. Nadia ingin menanyakan tentang hal ini. Assalamualaikum Bu, ini Nadia. Nadia bersalaman dengan Ibu Sinta. Nadia, sudah lama Ibu tidak melihat kamu berjualan lagi Nak. Ternyata kamu sudah sukses. Iya Bu, Nadia fokus kuliah. Ibu, Nadia ingin menanyakan sesuatu. Apa benar Bu Sinta lah ibu kandung saya?
"Benar nak, ibu sudah lama tahu kamu dari Bu Sari." Kemudian mereka langsung menghampiri ibu tiri Nadia. Nadia ingin mereka tinggal bersama-sama. Setelah beberapa tahun mereka hidup bersama, kini Nadia sudah memiliki usaha makanan seperti Laksa Tangerang. Bahkan ia juga membuka berbagai cabang di luar kota untuk memperkenalkan makanan khas kotanya. Kini Nadia sudah hidup berkecukupan. Nadia sangat bersyukur karena atas usaha dan doanya semua mimpinya menjadi kenyataan. Dari kisah Nadia ini kita belajar bahwa usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Tetaplah bersabar dan bersyukur apapun yang terjadi. Tidak boleh putus asa dan cepat menyerah. Ini adalah kisah Nadia yang bertahan hidup dengan berjualan dodol Nyonya Lau di Kota Tangerang. Demikian pembacaan cerpen dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.